Episode 60. Janji yang menenangkan hati. Kiana terbangun perlahan. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemas seakan kehilangan tenaga. Ia mencoba duduk, namun rasa pusing membuatnya kembali bersandar ke bantal. Pintu kamar terbuka pelan. Davin masuk sambil membawa segelas susu hangat dan sepiring buah yang sudah dicuci bersih. Wajahnya penuh perhatian, tatapan yang tak pernah lelah menjaga. "Sayang," ucapnya lembut, duduk di tepi ranjang. "Bagaimana sekarang? Masih pusing?" "Mual," Kiana mengangguk kecil. "Kepalaku masih sedikit pusing, badanku juga lemas." Davin menyodorkan susu itu. "Minum sedikit ya, supaya tenagamu kembali. Nanti aku kupaskan buah untukmu." Kiana menatap gelas itu sebentar, lalu menggelang pelan. "Aku tidak tertarik dengan susu itu sekarang. Tolong singkirkan saja. Aku ingin buah." Davin tak memaksa. Ia tersenyum dan meletakkan susu itu di meja. "Baik, buah saja." Tangannya lincah mengupas buah, gerakannya hati-hati. Sejak menikah, apalagi setelah kejadian di Hotel Queen, Davin diam-diam banyak belajar. Ia membaca, bertanya, dan mempersiapkan diri. Bagaimana memahami tubuh dan perasaan seorang wanita yang sedang mengandung. Kiana memperhatikannya sejenak, lalu bertanya lirih, "Kak, sebenarnya aku kenapa? Aku sakit apa?" Davin menyuapkan potongan buah pertama sebelum menjawab. "Sebelum aku jawab, maukah kamu menjawab satu pertanyaanku dulu?" Kiana mengangguk. Davin menggenggam tangannya erat. "Kamu lebih bahagia bersamaku, atau tinggal di sini tanpa aku?" Tanpa ragu, Kiana menjawab, "Tentu saja bersamamu. Kalau aku bisa ikut kemanapun kamu pergi, aku pasti sangat bahagia." Hati Davin menghangat. "Kalau begitu," ucapnya pelan, "kamu akan ikut aku ke Amerika." Kiana tersenyum tipis, setengah ragu. "Kamu bercanda, ya? Hanya ingin membuatku senang sebentar." "Aku serius," jawab Davin mantap. "Tapi ada syaratnya." Kiana terkejut. "Syarat? Syarat apa?" Davin menarik napas, lalu berkata perlahan, "Kamu harus hamil dulu." Kiana terdiam. "Hamil? Tapi aku masih sekolah." Davin menatapnya penuh keyakinan. "Memangnya kenapa? Kamu tidak mau mengandung anakku?" "Mau," jawab Kiana jujur. "Tapi, apa harus sekarang?" Davin tersenyum. "Bagaimana kalau aku atur semuanya? Kamu tetap sekolah, meski hamil, dan kamu ikut aku ke Amerika." Kiana terdiam beberapa detik, lalu matanya berbinar. "Kalau bisa seperti itu, aku mau." Davin terkekeh kecil. "Kalau begitu aku hamili sekarang ya?" "Ah, Kak." Kiana memukul lengannya pelan. "Jangan bercanda." Namun tiba-tiba Davin berubah serius. Ia memeluk istrinya erat. "Sayang, jangan takut, jangan terkejut," ucapnya lembut. "Sebenarnya kamu memang akan menjadi seorang ibu dari anakku." Kiana membeku. "Kamu akan ikut aku ke Amerika. Kita tidak akan terpisah," lanjut Davin. "Aku sudah berjanji, apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab. Aku tidak akan meninggalkan kalian." Air mata Kiana jatuh. Davin panik. "Kamu tidak senang?" Kiana menggeleng sambil terisak. "Aku senang. Aku sangat bahagia. Aku hanya takut. Aku belum tahu apakah aku bisa menjadi ibu yang baik. Tapi aku bahagia karena kita akan bersama, bertiga." Davin memeluknya lebih erat. "Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Sekolahmu tetap berjalan secara online dari Amerika. Semua sudah diatur. Kamu tidak perlu takut." Kiana tersenyum di sela tangisnya. Ia mencium pipi Davin tiba-tiba. Davin terkejut. "Kok cuma pipi?" Kiana mencubit hidungnya. "Sudah, jangan banyak maunya." Mereka tertawa pelan. Di kamar itu, meski tubuh Kiana masih lemah, hatinya terasa begitu kuat. Ia tidak sendiri. Ia dicintai. Dan sebuah kehidupan baru sedang tumbuh, membawa harapan, cinta, dan masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan itu, perjalanan ke Amerika, kehamilan muda, dan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Semuanya menanti di depan. Akankah Kiana benar-benar siap menghadapi dunia barunya? Bersambung